الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ulun menyampaikan mungkin ini kali terakhir kita sebelum memasuki bulan Ramadan, dan kelihatannya jemaah sudah asing-asingnya pada kegiatan masing-masing pada malam hari ini kelihatannya kurang lengkap. Kemudian nanti sebelum Isya kita mengadakan tahlil sebentar, karena ada di antara rekan kita tadi sore kita bacakan tahlil untuk keluarganya, dan malam ini kita lanjutkan salat doa halal. Dan kebetulan ada suami beliau hadir di tempat kita. Mungkin melihat orang hanyar di belakang. Jadi selamat bergabung langsana kita juga. Nah, malam hari ini kita mencoba membahas masalah yang berkenaan dengan ikhlas. Karena hendak bulan Ramadan ini belajar ikhlas. Syahdan bermula hakikat ikhlas. Kita ada belajar tauhid. Hakikat ikhlas pada istilah logat yaitu suci. Jadi arti kata ikhlas itu suci. Suatu yang dari suatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi kada bercampur itu namanya ikhlas. Bahasa secara istilah bahasa kita tuh murni. Maka apabila suci suatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis. Khalis itu sesuatu yang murni. Jadi sesuatu yang ada bercampur disebut khalis. Dan dinamakan perbuatan orang yang suci itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bersih, ikhlas itu suci, ikhlas itu asli, kada bercampur. Seperti firman Allah Ta'ala, yakhruju min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iwan lisyaribin, sa'iwan lisyaribin. Tepatlah ayatnya. Artinya keluar daripada antara tutahi bejana dan darah air susu yang suci yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Jadi banyu susu itu antara darah dan sampah.
bahasa kita itu air susu itu keluar daripada ekstrak darah, ekstrak darah. Nang kayak minyak keluar dari santan. Santan itu kan campuran antara banyu lawan lemak. Yalah, lemak lawan banyu. Nah di antaran itu tuh keluar santan. Keluar apa tadi? Minyak. Keluar minyak. Bahasa kita tuh saripatinya sudah nang aslinya. Ini secara bahasa. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syara', nah menurut di dalam terminologi syara' definisinya ikhlas itu apa dalam syariat, maka yaitu seperti yang dikata oleh Ibrahim ibnu Idham, al-ikhlasu sidqun niyati ma'allahi azza wa jalla. Sekali lagi nih, ma'allahi azza wa jalla. Al-ikhlasu sidqun niyati ma'allahi azza wa jalla. Ujar Syekh Ibrahim bin Idham. Artinya bermula ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah azza wa jalla. Di sini betul-betul ma'allah, tidak lagi lillah tapi ma'allah. Dalam lagi itu kalau lillah itu masih mengembalikan kepada Allah, tapi kalau ma'allah itu kada terpandang lagi. Bujur-bujur dia beserta Allah merasa. Bujur-bujur inya hilang, bahasa kita tuh di dalam Allah. Apa itu hilang di dalam Allah? Kada ada lagi merasa dirinya, nang ada hanya Allah. La mawjuda bihaqqin illallah. Kada ada nang mawjud yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Allah pandangannya, Allah nang di dalam hatinya, Allah nang merasa bahwa ia menggarap itu serta Allah, nang melihat itu serta Allah, nang mendengar itu serta Allah. Allah lah pemilik al-hayy, al-qayyum, al-qudrah, al-iradah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nang ketujuh itu menguasai hal ihwalnya, imma perkataan, imma perbuatan, wa imma hati, samuaan dipasrahkan kepada Allah. Itu ikhlas. Ini ikhlas lah memberi, bukan. Salah pertanyaannya. Salah pertanyaannya. Nah ini bulan puasa, ini ketika puasa parah sudah hari Selasa, hari Arba kita lihat ini adalah apa pengumuman dari pemerintah kalau perkiraan itu Selasa telah Selasa. Ujar Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, nama halangi orang ini ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Apa aja ibadah yang dilakukan. Jadi di awal-awal kitab turun Nafis itu berbicara tentang hal-hal yang menyebabkan manusia ini keluar daripada jalan Allah, tergelincir daripada jalan Allah. Apa penyebabnya? Apa jalannya yang menyebabkan manusia itu bisa tergelincir? Jawabannya karena kadang mampu mengendalikan empat macam ini. Padahal empat macam ini adalah nikmat Allah. Apa nama empat macam itu? Yang pertama adalah dunia. Kata beliau, dunia.
Yang kedua, kata beliau, yang menyebabkan manusia itu bisa tergelincir dari siratal mustaqim, jalannya Allah. Yang kedua adalah syaitan. Dunia nikmat Allah, setan nikmat Tuhan. Sebujurnya, karena ciptaan Allah tuh kadang-kadang kada baiknya. Zahirnya mungkin kada baik, nah kayak dosa itu zahirnya kada baik, tapi hakikatnya itu bisa menjadi baik. Coba kita nih kada sing misalnya merasa kada sing dosaan, baguslah. Menurut kita nih merasa kada sing dosaan, bah bisa takabur manusia itu. Iya kada bisa takabur manusia itu. Setan nomor 2. Yang ketiga, kata beliau, yang membuat manusia itu keluar daripada jalan Allah adalah lingkungan dan kekawanan. Lingkungan dan kekawanan. Dan yang keempat, diri seorang yang disebut dengan nafsu. Seakan-akan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari mengatakan, menegaskan lawan kita haram memasuki ilmu-ilmu yang halus kecuali yang sudah mampu mengendalikan yang 4 macam. Makanya di awal itu pembahasannya di Darul Nafis, ada main-main itu kitab tinggi ceritanya, tapi manusia tidak mampu mengendalikan untuk segera masuk, padahal mereka tidak berhak masuk ke dalam kitab itu. Nah, harus dipahami seperti itu. Aneh, kenapa Syekh Muhammad Nafis itu pamulaan mengurusi masalah itu ada tanda tanya dengan kita. Hanya orang-orang yang mampu mengerti masalah itu yang memahami. Namun di antara nang 4 nenek jadi nang paling sakit, kita urus adalah nafsu. Nya ada nafsu, ada syahwat, ada hawa. Ada kita nyebut hawa nafsu, ada nyebutnya nafsu syahwat. Ada ya lah. Itu beda pengertiannya. Hawa beda, nafsu beda. Apa tadi sebutnya? Syahwat beda. Kita kan campur-campur, disebut nafsu syahwat lah, disebut hawa nafsu lah. Nafsu benar ya, ada juga gitu. Atau syahwatnya tinggi benar ya. Macam-macam lah, macam-macam. Nah, justru keberadaan puasa ini yang hendak kita masukin ini urusannya mengenai 3 macam hawa nafsu wal syahwat gitu. Ya lah, kalau syahwat atau kakawanan itu erat kaitannya dengan nintoh. Tahu nintoh lah, Musa. Nintoh. Nah, itu erat kaitannya dengan nintoh. Itu namanya disebut dengan syahwat. Kemudian ada ngaranna al-hawa. Hawa itu kita dorongan, motivasi, pendorong dan penariknya. Paham? Faktor pendorong dan faktor penarik. Misalnya pagut apa? Itu pendorong. Makanan yang tersedia yang di situ itu ngarannya penarik. Jadi dorongannya ada, kelaparan, makanannya ada, lengkaplah itu. Nafsunya belum ada. Nah, apa itu nafsu? Al-iradah, kehendak. Jelas. Begitu lengkap pada diri manusia. Nafsu, hawa, syahwat. Wah. Ada bibiniannya. Nah, kejadian itu namanya. Kejadian namanya kada buat apa ada. Nah,
Nitu nyusinya nangaran di bulan puasa tuh nitu tuh nang diurus tuh wabil khusus. Meskipun di lain-lain itu pun kita dianjurkan pula untuk selalu mengendalikan hawa nafsu syahwat dan sebagainya itu ya. Cuma di bulan Ramadan ini khusus Allah Ta'ala mengajak manusia untuk belajar tentang nafsunya sendiri, bagaimana cara mengendalikan. Makanya wajib puasa itu. Kenapa? Mulai makhluk Allah Ta'ala nang bangaran iblis, Nabi Adam alaihi salam, sampai ke macam-macamnya sudah manusia-manusia dan lain-lainnya. Ini nang banyak menggelincirkan manusia adalah kebanyakannya nafsunya seorang iblis. Sebenarnya iblis kada kau disalahkan pula. Dunia kada kau disalahkan, yang seorang parlo, kakawanan dan lingkungan kada kau juga disalahkan. Iblis disalahkan karena di neraka, atau iblis disalahkan di neraka itu nyuci tangan. Kenapa iblis nyalahkan aku? Aku membawa aja situ aku. Perumpamannya ini dengan seorang ini bisi penyakit darah tinggi, maka kambing disalahkan. Gara-gara kambing, bukan kambing, seorang nama makan kambing disalahkan. Berarti yang salah siapa? Iya kita, ya itu tuh panggil sama aja. Iblis tuh ya begitu. Tahu aja sudah iblis itu gawiannya. Kenapa maka dia sih? Iblis kenapa menyalahkan aku? Allah Ta'ala sudah menurunkan kitab lah. Ya Rasul ada hadir sudah. Banyak benar Rasul Tuhan. Nah, dinyeramahi iblis lagi di neraka Tuhan. Ulama ada, talinga mendengar saja, mata melihat aja, otak diberi Tuhan aja, hati diberi Tuhan. Nyata banyak benar kami senjata sudah, maka kalah lo nak. Bebayokan itu sedikit gitu aja kemakuan. Kawal lagi salahkan lagi iblis. Ada kawal lagi, ada kau nuntut lagi. Gegeri kambing bisa ya aku masalah pada kawal iblis. Itu ada ayatnya itu, iblis cuci tangannya. Jadi bila ada yang cuci tangan, bersalah, cuci tangan, ada orang ngaku, ya itu dasar koplotan. Mereka ada bertanggung jawab jawabannya. Tapi dipikirkan pula, dasar seorang juga salah. Pikiran halus. Subuh as-salatu khairun minan naum. Oh, itu sudah mengajut, sudah nang naumnya tadi, ampi panjang, menuruti Arab. Hati itu tahu itu sembahyang wajib digawi, tahu bila kada digawi masuk neraka Tuhan sare. Uji iblis dosa ge. Kita aja sampailah dulu. Selimut masih dingin. Belum habis juga lagi waktu, panjang lagi. Masih. Maka tahu pak jangan sakit. Disariki Allah Ta'ala. Maka masih lawan iblis. Salah siapa? Kenapa jadi gak tahu? Kenapa jadi tahu? Oh tak ada belajar semua bahwa bila meninggalkan melalaikan seperti yang begini. Kan begitu sudah. Tetap kita pilih. Ikem melalaikan sembahyang, apalagi sembahyang subuh dia tuh nerajaki sakit. Jadi kita usah disalahkan mau nerajaki sakit tak. Sembahyang subuh kaina. Bukan masalah kada magawi, kada kaina tuh nah. Itu yang membuat kita rezeki itu ada tapi ngalih. Rezeki itu kan ada aja, cuma ngalih ambilannya. Kadang-kadang rezekinya halal karena cara mengambilnya ada baik, lalu terbalik haram. Itu ampun seorang udah nyata ampun seorang. Tapi karena seorang mengambil rezeki itu menjajak orang, ini berbagi sembako.
Ujar Pak Lurah, Pak RT, samuan dapat, samuan dapat. Bujur kan? Bujur. Karena hitungannya pas, orangnya hadir pas, kogonnya ada pas. Bakal lagi. Betamparan, hendak berduluan. Kan caranya mengambil itu namanya salah. Itu namanya bukan dosa yang lain daripada itu. Jelas. Jadi seorang juga seperti pemundingan desa seorang nangalih itu seorang jual nak nyaman tuh seorang wah ini bahasa orang bahari nak nyaman seorang jual tak sakit seorang jual karena milih makanya wa nafsi wa ma sawwa ini manusia. Dan nafsu itu bagaimana Allah menyempurnakan nafsu itu. Jadi nafsu bukan semata-mata tapi disempurnakan oleh Allah nafsu manusia itu. Udah gampang. Wa nafsi wa ma sawwa. Bagaimana Allah menyempurnakan nafsu manusia. Jangan kadanya disempurnakan Tuhan ya jadi binatang ya. Karena disempurnakan oleh Allah. Dengan apa Allah menyempurnakan? Dengan hati dan otak manusia. Dengan kalbunya itu, dengan otaknya dia berpikir, dengan hatinya, dengan dia merasa. Maka baguslah nafsu itu. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau sudah nafsu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, berarti nafsu yang tenang disebut tenang itu istiqamah dengan amarnya Allah. Baru irji'i ila rabbiki. Ketika mereka itu bisa istiqamah di jalan Allah, baru disebut orang-orang ahlullah, bubuhan Tuhan. Radiyatan mardiyah. Lalu nafsu itu berubah menjadi nafsu yang radiyah wal mardiyah. Jelas. Kada jelas. Nah itu. Nah nafsu ini bujur-bujur di apa namanya di manage di bulan puasa dilajari nafsu itu. Ulun sudah katakan berkali-kali kenapa waktu bulan puasa ini ibadah kita hancur. Apa contohnya? Buka puasa nama hancur maghrib manusia ini biasanya begitu maghrib kita sembahyang tepat waktu, begitu puasa jam 7 malam hanya sembahyang maghrib. Kenapa? Makanannya luar biasa, rusak udah. Nah mestinya bisa tepat waktu Allah langsung ada bau rupanya kada bau udo sekalinya mah buah angkat takbir sakit parut pulang kebanyakan bahira pulang lalu enak bisa rusak belum lagi sahur imbas sahur guring nang biasa jam 5 kawannya sembahyang subuh setengah 7 hanya sembahyang subuh kenapa malayur rusak ada maulah la'allakum tattaqun itu caranya tampar nih jelas saya siapa ya Allah mudah-mudahan ya Allah dengan berkat sifat ya Allah kita disayangi Rasulullah antik dia beliau udah dapat kayak itu rusak ada parut pun rusak lah rusak sumu tasihu dia Nabi berpuasalah niscaya kamu sehat. Nang membuat aku heran heran aneh begitu imbang puasa darah bertinggi asam urat bertinggi ada apa ini berarti ada yang salah lawan puasa kita tuh. La'allakum tattaqun bila puasa ikan pasti bertakwa ternyata ada takwa juga ada nang salah puasa kita bujur dah maksud Tuhan itu mau dikada tercapai itu lawan kita
Tuhan hendaknya kayak ini, bukan hendak Bapak nyuruh kayak ini. Nang kayak ini nah. Supaya nang kayak ini kita kada. Beulanja ya Allah, beulanja tiap bulan 2 juta kau aja. Begitu puasa 17 juta habisnya. Heran tuh, apa-apakah? Kita berpikir halus-halus. Jakanya nang keluar nang kayak Nabi SAW ya begitu bulan puasa sini murah benar nang kayak angin sepoi-sepoi menerpa daun-daunan kurma. Mudah benar Nabi mengeluarkan harta benda di bulan puasa. Jakanya nang kayak Nabi itu cocok aja berjuta-juta habis. Ini parut dan diurus. Nah itu nang kada dapat benda. Makan nomnya nang ditukar pang jona mangalihi makan tadi kepiting tuh katuyung ya Allah aduh mau keluar ya nanti katuyung nguyung untuk orang iwak tuh dagingnya aja nih kada puput betul mana cewek itu lalu maghrib 7 beluman banyak udah banyak lambat jawabannya kayak Nabi seteguk air 3 biji korma yang mana sini tuh, jadi ada istilah lambat lawan Nabi itu. Mun kita di sana rusak bayang, rusak tuh bang. Ujung tarawih aja bang, tapi yang wajibnya bobol. Tarawih rajin, betul. Nah itu tadi sembahyang wajibnya kada karuan, sembahyang tarawihnya cepatnya luar biasa, 120 km/jam. Orang tuntung isanya sudah marhaban. Cepatnya 3 aja Imam Ghazali kualitas puasanya 3 kualitas puasa ini 1 yang disebutkan puasa puasa awam, puasa umum, puasa manusia kebanyakan. Itu hanya urusannya adalah ada makan, kada minum, kada jima siang hari puasa. Itu hanya puasa umum. Kalau pian akan dapat pahalanya ada itu tuh ada pahalanya kalau urusan gitu aja. Bila nang puasanya nang berpahala naik nang kedua nang aran disebut puasa khawas atau puasa khusus. Nah puasa khusus ini adalah puasa di samping nang kada makan kada minum kada jima siang hari ini tambah juga puasa nang anggota tubuh nih mata jangan melihat sembarang, telinga jangan melihat sembarang, untung jangan sembarangan. Anak maghrib dari kucing dicangkok bungol banget kucing nih bungol aja kucing nih kenapa? Iwak ditukar di pasar hendak buka harus ditanggung ya oh banyak sari kalau kucing tadi cangkok nah kakak itu kan hilang pahala puasa tuh salah kucing kan salah seorang kawal kucing disalahkan kucing disapa makannya buatnya disapa makannya udah maka seorang tenaga mandak maka kucing disalahkan ngarang jadi binatang salah terus itu disalah wajar binatang salah terus wajar malaikat kada salah wajar manusia tidak salah terus pas kucing juga tuh ya Allah. Nah, puasa yang berikutnya adalah yang disebut dengan puasa khususil khusus, puasa khawasul khawas, yang di dalamnya itu hanya mampu kerasa ulunlah hanya para nabi, para rasul dan para aulia. Apa itu? Menghilangkan pikiran, menghilangkan isi hati selain daripada Allah. Cuma ada Allah di dalam hatinya. Ini berarti puasa pemikiran yang lain. Jauh sekali pikiran pembukaan gue jam 9 pagi pikiran pembukaan dah ribut urusan pembukaan aja duduk di pelataran lawan laki jam 5 sore habis sudah ulah udah tutup sudah hujan laki kita kena berlibur ke mana yuk anu bulan anu apa kali haraya kita kalau ada mama ajak ke kampung jangan
Uyuh mana ke situ bekarasan lah dua lagi bini. Belum tutup sehari lagi puasa. Ayo jam 5 sore hari pertama udah bakal lagi lawan laki berunding nang handak haraya aja kemana bekarasan. Lihat tuh orang kaya itu tuh udah dalapan sudah ada lulus nang la'alakum tattaqun tuh jauh sekali. Jadi syahwat nih kawan-kawan dengan puasa itu mendidik kita 3 macam. Yang pertama, Allah mendidik kita dengan puasa itu memblokir syahwat. Imam Ghazali. Syahwat ini, nafsu ini, hasrat ini, kada kawan dilalaluakan. Kalau perlu jangan, tapi terlalu diturutakan. Bilanya hendak 5, 4 aja kan. Bilanya hendak 3, 2 aja kan. Kayak itu tuh lah maksudnya. Paham aja kalau ini halal gue makanannya, makanya ulun banyak. Wah dia bisakannya sama saanuan tuh mun kawa jangan dia bisakan. Ditantang terus syahwat itu. Ditantang terus al hawa itu. Jangan ditata rusakan. Karena kemahirannya enak. Kedosa gitu. Gawe gitu kada usaha. Kayak itu kita lawan syahwat. Kemudian yang kedua, syahwat ini di bulan Ramadan itu membebani syahwat itu dengan ibadah yang berat. Apa tadarus Quran, ya kan? Kayak itu tuh. Puasa tarawih, bangun malam, bangun subuh. Pokoknya syahwat itu bila hendak kawan dikendalikan dibebani dengan ibadah yang berat-berat. Jaka lah ujar guru, ini amalan, ini bacaan, boleh aja. Ini kawan dibaca 500, kawan dibaca 100, kawan dibaca 10. Orang yang bujur-bujur mengerti dengan syahwatnya diambilnya yang 500. Ada kita kada. Guru kawalah orang. Ujar guru baca 1000 sehari. Guru kawalah orang. Nah kita kayak itu, namun dia kayak bulannya juga di pasar. Lawan Tuhan tuh kayak modelnya dah. Anu terawih udah apa? 20 kawal 11. Jangan guru, jangankan 11, 2 aja kawal. Kan sidin kasasarikan kan. Jangankan 2 di sini kan usah terawih kawal aja. Iya kak gurunya boleh aja kak ada tarawih. Kawan aja guru. Pilihnya kada tuh. Kan kita kayak itu kebiasaan kita. Dan yang terakhir di bulan Ramadan itu kata Imam Ghazali, urusan syahwat ini kita diajak untuk banyak-banyak berdialog dengan Allah, berdoa, berzikir kepada Allah. Jangan guring aja. Guring kan guru termasuk ibadah kalau itu. Guring orang puasa itu ibadah kalau gurunya. Wah bisa benar tahu hadisnya. Maksudnya apa? Maksudnya guring ibadah tuh. Kalau sekiranya inya bangun tuh manggawi nang kada kakaruan itu lebih baik guring bukan dasar guring. Ini nawa itu guring. Nang kada ada napa-napa guring. Baik bungkus si kacang ya. Agar begawi, agar mencari duit nafkah bulan Ramadan daripada guring. Wah umanya nih awal dunia aja mau ngurusi kacang tuh kan dunia guring aja aja karena guring itu termasuk ibadah. Ntar juga alih hadis gadungan ya berapa. Jadi sekiranya misalnya aja Pak ya Allah, sekiranya misalnya di kiri kanan ke belakangnya orang tahu pada buten aja bulan puasa ini beda sini keroncong sini pop sana rock situ dangdut bingung nama kayak apa tercampur-campurnya seorang hendak mau baca Quran tak putar juga sudah masa luhum ke masa lilaji hilang masa lilaji dapat masa luhum hilang lihat itu sudah itu kawahnya guring. Nah apa artinya menjaga telinga
Kalau situasinya tahu aja biar memilih-milih itu kayak itu memang lebih baik guring lawan adat. Lain guring gawian kan lain, guring ibadat lawan guring dasar gawian. Kenapa? Karena malam begadang, begarakan sahur. Begitu orang sahur tuh bangunan, nang menggerak ini guringan. Nah itu sampai ke siang kan juga sahur. Disertai itu bisa malam dan punya. Bila bulan Ramadan tuh mengeluarkan salun benar-benar kono sama tahu lagi itu kan bahari anak lah sampai yang dari situasi mana kurile sahutinya lagi bubuhin di sini orang lah sesampai ada terkesan ya kan kayak itu bulan Ramadan mau lah pun tak takut dapat mah itu dapat cuma bila sudah raya pahiyanya baju gamis ini cuma kayak ritual wali juga jadi main bisa baju surban dipakai tasbih ini bilang kayak biji palir nanya ya Allah lagi sudah luar biasa doang sudah habis-habisan kejumat terus wah hampirnya ya deh orangnya tuh punya akun cari nah itu aja sudah kawanan seberitaan mudah-mudahan lah puasa kita nang ini kalau kita mau merasakan ingat-ingat wujud lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sayang di lawan kita deh supaya kita kembali kepadanya itu dalam keadaan suci, bersih, diterima oleh Allah. Nah ini kan itu sangkutan lagi itu ini kita kemudian mudah-mudahan puasa kita diterima Allah dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan apa di dalam puasa itu karena mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu biarkan Allah sehingga kita menjadi orang kembali kepada fitrah. Ulun dalam waktu saat tahun ini sekiranya ada kesalahan dan kehilapan ulun mohon maaf ulun yang bertahan berpuasalah dengan baik dan kena imbah hari raya insyaallah ada aja pengumumannya untuk kita kembali lagi dalam majelis ulun menghimbau kemudian karena pian sudah mengaji itu ini segala macam nah seriuslah kita dalam berpuasa siapa tahu bulan puasa ini bulan puasa tanpa habisan kita kan tahu tahun ke depan kawakah lagi kita puasa atau ada. Anggaplah ini adalah puasa-puasa terakhir kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong kita dan menganugerahkan kepada kita jadi hati nang besi qalbu nang salim qalbu nang mutmainnah qalbu nang suci diri nang suci sehingga kita menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diridainya amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.